Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ilkom Unu Blitar, channel yang membahas berbagai topik seputar ilmu komputer. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengimplementasikan metode Cheney. Metode Cheney ini salah satu metode edge detection untuk citra menggunakan pemrograman Java. Yang perlu kita siapkan yang pertama adalah dataset berupa citra yang nanti akan kita uji coba dilakukan edge detection. Saya telah menyiapkan dataset berupa citra sidik jari. Ini data sidik jari real, kemudian dilakukan proses scanning sehingga terbentuk gambar seperti ini. Kemudian kita langsung membuka Java NetBeans. Kita buka kelas yang baru. Kita buat project baru, new project. Next, kita namakan dengan deteksi tepi. Finish. Baik, sudah ada kelas yang namanya deteksi tepi. Kemudian bagaimana source code dari algoritma Cheney ini? Langsung kita buka di blog saya, kita informatika.com. Kemudian saya sudah menulis salah satu artikel metode Cheney untuk deteksi tepi pada citra menggunakan pemrograman Java. Jadi ini bisa diklik saja. Bagi Anda yang ingin tahu bagaimana urut-urutan langkah dari metode Cheney ini, bisa dibaca juga artikel saya sebelumnya tentang deteksi tepi menggunakan metode Cheney. Ada 6 langkah untuk membuat algoritma deteksi tepi Cheney ini. Termasuk ada contoh menggunakan pemrograman MATLAB. Tapi yang saya jelaskan kali ini saya menggunakan pemrograman Java. Silakan Anda baca contoh langkah-langkahnya. Untuk menggunakan Java, saya menggunakan source code open source yang saya nukil dari Tom Gibara. Seperti berikut ini, sudah saya cantumkan di sini. Tapi banyak dari kita yang belum bisa menerapkan ini, padahal tinggal run saja. Kenapa belum bisa? Karena memang algoritma ini atau source code ini tidak bisa langsung di-run menggunakan kelas konsol. Coba langsung kita kopas saja ya. Ini agak panjang. Oke. Seperti ini, Ctrl C, Ctrl V. Jadi gampang banget, Ctrl C, Ctrl V. Yang susah itu menjelaskan source code-nya. Ini langsung dihapus seluruhnya, dipaste di sini. Ini nanti ada error karena kita harus menyesuaikan nama kelasnya. Nah, nama kelasnya berbeda dengan ini. Kita ganti dengan nama kelas yang sudah dibuat tadi, deteksi tepi. Oke, maaf T-nya kecil. Oke, seperti ini. Di source code ini sudah ada petunjuk untuk bagaimana cara menerapkannya. Nah ini, sample usage, langsung aja sebenarnya bisa dikopas, tapi kita tidak bisa langsung mengopas ini di kelas konsol, karena dia tidak akan menampilkan apa-apa. Oleh karena itu langsung aja kita buat kelas GUI-nya, new JFrame form, GUI, finish. Nah, langsung kita buat panel di sini. Properties, tinggal menyesuaikan.
Ini title border, kemudian kita namakan input image atau input citra gini aja ya. Oke. Kemudian ada panel lagi untuk menampung output dari citra yang telah diproses menggunakan metode Genie ini. Kita properties lagi, title border, output citra Genie. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita buat label. Jadi label ini berfungsi untuk menampung citra. Tidak bisa ditampung di panel, tapi bisa ditampung di label. Kita nanti akan men-setting agar setiap image, walaupun ukurannya besar, kalau masuk ke GUI maka otomatis akan menyesuaikan dengan lebar dan panjang dari label ini. Oke, kita buat nama input citra. Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita kopas, taruh di sampingnya. Harusnya ini input, output citra. Ini input citra. Oke, baik seperti ini. Kemudian kita buat satu tombol di sini. Upload. Untuk proses upload. Kemudian ada tombol lagi untuk memproses deteksi tepi. Oke, seperti ini. Properties bordernya coba kita set edge border biar terlihat garis tepinya. Ini juga begitu, edge border biar terlihat garis tepinya. Oke, misalkan seperti ini. Kita klik upload. Nah, oke, di metode ini kemudian kita akan menuliskan source code bagaimana agar kita bisa memilih gambar dari directory. Langsung saja kita ke blog saya tadi, kemudian kita cari chooser. Oke, seperti ini. Saya pernah menuliskan tentang JFile chooser untuk open dialog memilih citra. Kita pilih yang ini, alternative code. Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Ini kita cut, taruh di atasnya. Ini perlu diimport. Ini juga perlu diimport. Ini juga, oh bukan. Kelasnya disesuaikan, kelas GUI. Kemudian buffered image perlu diimport juga. Image IO perlu diimport. Ini dimatikan aja.
Atau bisa juga tetap dengan syarat ini harus ada path, berarti pakai text field agar kita bisa menampilkan directory atau path dari file yang kita pilih. Ini dihapus, kemudian namanya diganti path seperti ini. Oke, maka otomatis dia akan menyesuaikan, tidak error lagi. Ini diimport juga IO exception. Input image ini diganti dengan input citra. Oke, jadi baris ini berguna untuk membuat agar seberapapun besarnya citra itu bisa menyesuaikan dengan lebar dan tinggi dari label. Jadi otomatis dia akan menyesuaikan. Oke, seperti ini. Coba kita run. Upload. Kita pilih dari data set. Nah, seperti ini. Oh, ini error kenapa ini coba? Ada error. Oke, ternyata error ini berasal dari kurung kurawal ini yang kurang, harusnya ditambahkan satu di sini. Oke, sekarang tidak error lagi. Kita sudah bisa run, kemudian tinggal memproses chaining. Ini diklik aja. Kemudian langsung kita kopas dari deteksi tepi.java. Nah, ini adalah contoh. Langsung aja kita kopas. Ctrl C, Ctrl V di sini. Tinggal kita ganti saja. Ini berarti nama objek bukan lagi detektor, tapi harusnya, oh nggak apa-apa, sama-sama detektor, hanya nama kelasnya ini diganti menjadi deteksi tepi. Objeknya sama detektor, kemudian ini new deteksi tepi. Membuat objek dari kelas deteksi tepi dengan nama detektor. Nah, frame ini tinggal kita ambil dari sini ya. Coba filenya. Oh, tidak bisa. Berarti harus dalam bentuk buffered image. IMG. Oke, seperti ini. Ini hasil dari deteksi tepi. Variable age is not used, kemudian kita taruh di sini. Kita kopas, maaf. Ini di Ctrl C, di Ctrl V di bawah sini. Oke. Berarti output citra output diganti output. Oke, langsung saja kita run file. Upload. Pilih datasetnya.
Ini direktorinya tampil. Gambarnya juga bisa menyesuaikan dengan label. Kemudian kita proses Jenny. Oh, kok masih belum terproses? Maaf, ada kesalahan. Ini harusnya diganti age. Nah, ini harusnya age. Kita ulang lagi prosesnya. Mohon maaf ada kesalahan. Kita upload lagi. Kita pilih datasetnya. Nah, mantap. Ini sudah bisa melakukan proses deteksi tepi. Nah, kalau sudah bisa ini tinggal nanti Anda bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Seandainya memang ini digunakan sebagai bahan untuk tugas akhir. Misalkan deteksi tepi, hasil deteksi tepi ini digunakan untuk image retrieval menggunakan Euclidean distance. Itu bisa. Atau pakai metode lain bisa. Karena biasanya di pengolahan citra itu proses segmentasi seperti deteksi tepi ini digunakan sebagai preproses. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua untuk mengimplementasikan topik yang serupa di bidang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.